Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika mendengar kata Ancol, pasti orang membayangkan taman rekreasi yang ada di Jakarta. Namun jangan salah, di daerah perbatasan Yogyakarta dan Magelang, Jawa Tengah, terdapat sebuah kawasan dengan nama yang sama. Ya, Ancol. Orang mengenal kawasan tersebut dengan nama Ancol Bligo, di mana sebagian kawasan tersebut berada di Desa Karangtalun, Kecamatan Ngeluar, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dan sebagian wilayahnya berada di kawasan Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ancol Bligo merupakan kawasan di mana saluran air terkenal di Yogyakarta, yaitu Selokan Mataram bermula. Disinilah terdapat pintu air yang mengalirkan air dari Sungai Progo menuju Selokan Mataram yang sebagian membelah wilayah kota Yogyakarta. Tidak hanya memiliki fungsi penting sebagai tulang punggung sistem irigasi yang mengairi persawahan di Yogyakarta, tetapi Ancol Bligo dan Selokan Mataram menyimpan sejarah yang panjang. Keberadaan Ancol Bligo dan Selokan Mataram dimulai sejak masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 hingga 1945, di mana dibangun sebagai proyek irigasi yang dikenal dengan Kanal Yashiro atau Selokan Mataram. Menurut sejarahnya, atas hasil kesepakatan pemerintah Jepang dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, sebagian besar warga Yogyakarta dipekerjakan untuk pembuatan saluran irigasi tersebut, sehingga mereka tidak dikirim ke luar Pulau Jawa sebagai tenaga remusa. Proyek irigasi ini diperuntukkan bagi pengairan sawah-sawah di daerah Yogyakarta, di mana manfaatnya dapat dirasakan hingga sekarang. Aliran Selokan Mataram yang membelah kota Yogyakarta berhulu di Kali Progo dan berakhir di Kali Opak. Selain mengaliri Selokan Mataram, pintu air Ancol Bligo ini juga mengalirkan air ke saluran Van der Wijk untuk mengairi persawahan dan perkebunan di daerah Moyudan, di mana wilayah tersebut pada waktu itu merupakan daerah industri perkebunan gula. Selain itu, ada satu aliran lagi mengarah ke Kulon Progo yang berasal dari Intek Kalibawang yang mengambil air dari badan Sungai Progo di sebelah utara jembatan Ancol Bligo. Selain kita bisa menyaksikan konstruksi irigasi bersejarah di kawasan Ancol, kita juga bisa menikmati keindahan landscape Sungai Progo dengan latar belakang perbukitan menoreh yang hijau. Kali ini kita akan melihat kondisi terkini Ancol Bligo setelah dilakukan revitalisasi, sekaligus menyusuri Selokan Mataram yang mengarah ke Kalibawang Kulon Progo. Simak perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri.
Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah menerbangkan drone ke depan sana ya teman-teman. Nah, di sebelah kiri saya ini adalah Sungai Progo. Kemudian di sebelah kanan inilah yang akan dialirkan menuju ke arah Kulon Progo ya. Jadi di sebelah kanan ini akan diarahkan menuju ke Kulon Progo. Nah, ini saya agak singgup-singgup gimana gitu ya, lewat di pinggir Sungai Progo ini ya teman-teman. Nah, di sebelah kanan ini bangunannya kalau saya baca sekelas itu 1946 itu yang saluran yang diarahkan ke Kulon Progo ya teman-teman. Kalau yang underbridge itu 1909 sampai 32 ya. Kemudian kalau yang saluran selokan Mataram yang ke arah membelah Jogja itu tahun 42. Nah, yang kali ini kita akan menyusuri yang di Kalibawang teman-teman ya, yang ke arah Kalibawang. Nah, ini harusnya yang kanan ini ya. Ini apakah nanti bisa tersambung ya jalannya, karena saya hanya menggunakan maps. Kemudian saya menyusuri dari sebelah selokannya ya teman-teman. Jadi dari sebelah selokannya ini saya telusuri sampai di mana ya. Kalau sampai di mananya jelas nanti sampai di Kulon Progo ya. Kulon Progo sampai di mana itu jalan Godian juga sampai. Cuman mungkin saya hari ini tidak akan semuanya saya telusuri ya. Karena hari ini ada acara pukul 8 ya di arena outbound, nanti kita akan ke sana. Jadi nanti paling terakhir saya menelusuri dari selokan yang ini ya, sebelah kanan ini nanti sampai ke sana. Nah, ini kita menyusuri di selokan saja ya teman-teman, tidak mengikuti kita akan mengikuti yang ini. Inilah yang akan dialirkan ke daerah Kalibawang ya. Jadi kita ini menelusuri ya di sebelah kanan ini. Kalau dilihat dari bangunannya sudah banyak ditumbuhi rerumputan ya teman-teman di sini. Mudah-mudahan nyambung sih. Kalau nyambung, nanti kalau nggak nyambung saya balik lagi teman-teman. Nah, ini masih ada aspalnya ya. Nah, jadi bangunannya mirip-mirip. Nah, itu ada yang ditutupi pakai pasir itu kan. Kebetulan kondisi habis hujan ya teman-teman di sini. Nah, kita jalan-jalan di sini. Kalau untuk sepedaan lumayan ya, hawanya sejuk ya teman-teman. Pagi-pagi kayak gini ya. Ini juga penuh juga untuk saluran airnya ya. Saluran airnya penuh juga. Ini untuk pengairan persawahan zaman dulu ya teman-teman. Zaman dulu dibuatkan kayak gini karena memang modal pertanian, modal bahan makanan itu penting untuk makan. Sekarang kok ya tidak jadi prioritas. Sekarang prioritasnya itu jalan-jalan ya teman-teman. Jalan-jalan, pabrik-pabrik. Tapi harusnya ini juga dirawat juga ini teman-teman. Mudah-mudahan ini nanti di tahun berikutnya jadi perhatian ya untuk selokan Mataram yang mengarah ke daerah Kalibawang ini teman-teman ya. Jadi kita masih bisa memanfaatkan ya dari saluran air ini, karena memang kalau kita lihat di sebelah kiri saya ini juga kan persawahan, digunakan untuk
pertanian padi ya, palawija juga ya, sehingga masih dibutuhkan. Jadi butuh perawatan juga ya dari pemerintah daerah, itu juga harus tentunya memberikan dukungan ya untuk perawatan pemeliharaan dari saluran air ini sehingga masih tetap kokoh berdiri, masih berfungsi ya, bisa digunakan untuk masyarakat. Karena ini desainnya tidak sembarangan. Ini zaman dulu sudah bisa membangun sepanjang ini loh teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan ya, zaman dahulu dananya tidak seperti sekarang ya. Jadi zaman dulu tentunya dananya tidak semudah sekarang ya. Sekarang bisa utang-utang. Kalau dulu tidak mungkin ya, dari hasil apa ya, hasil bumi atau apa. Ini agak penuh teman-teman ya untuk airnya, ini hampir di jembatan-jembatan kecilnya itu hampir kena. Dan di beberapa lokasi memang dibuatkan pintu air ya untuk membuka keran ke beberapa persawahan di sebelah kiri kanan dari saluran air ini teman-teman. Nah ini ada juga yang naik ke atas ini, jadi dibuatkan jembatan itu, dimana kalau bangunannya itu sejajar dengan rata-rata air ya, biar tidak tumpah ya, karena melewati sungai ya, teman-teman. Ternyata nyambung terus nih jalannya teman-teman. Jadi kalau untuk digunakan untuk jalan-jalan ini cukup bersepeda itu cukup lumayan. Dan ini saya berada di atas selokannya, jadi ini di depan itu kan masuk ya, dan selokannya itu jadi jembatan ini teman-teman. Di bawah ini air, berarti di bawah ini air. Nah ini saya mau kemana ini teman-teman? Oh ke kiri saja, karena yang ada aliran airnya. Saya namanya menyusuri ya selokan yang dari Kali Bawang ya, yang ke atas bagian besar. Dan untuk informasi apa namanya, renovasi nanti kita coba ya, kita coba tengok ya. Nah selokannya sekarang berdampingan dengan ini teman-teman, dengan sungai ini, dengan jalan besar ini ya. Nah ini yang sebelah kiri ini ya teman-teman, sebelah kiri ini adalah selokannya. Ini kalau bisa saya menyusuri sampai ke sana ya. Masih terus teman-teman, ini ada pintu air percabangan ya di sini. Ada yang ke kiri, ke sana, ada yang ke kanan. Nah ini kemana ini percabangannya teman-teman ya. Ini masih terus ya teman-teman. Salurannya sampai di sini ya teman-teman. Nah ini ada perkuatan dari saluran airnya, diperkuat juga itu. Nah naik ke kiri teman-teman, saya nggak bisa mengikuti ini teman-teman. Coba saya ikuti ya, tadi harusnya dari sana ya, jadi harusnya saya dari situ ya teman-teman, mengikuti yang ini. Coba saya ikuti yang ini ya, dari sana tadi harusnya mengikuti ke sini ya. Nah ini saya coba ikuti ya, mudah-mudahan nyambung ya. Oke ini jalannya kayaknya bagus ini. Nah ini nyambungnya teman-teman, dari yang di sana tadi nyambung ke sini.
Mudah-mudahan sampai di Samboro untuk arena outbound ya teman-teman. Ini cukup lebar juga ya. Ini dialirkan ke sebelah kiri, sungai sebelah kiri teman. Berarti ini teman-teman kalau bersepeda sebenarnya nyambung terus ya ini untuk menyusuri ini. Cuman saya tadi ragu-ragu bisa lewat enggak gitu, sehingga saya tidak lewat di sebelah jalan tadi ya, saya tidak lewati. Akhirnya saya menemukan ini, saya lanjutkan teman-teman untuk penelusurannya ya. Sampai di sini. Nanti kita kasih tanda kira-kira berapa kilometer penelusuran saya untuk menelusuri saluran air yang irigasi yang ke arah Kali Bawang atau ke arah Kulon Progo itu teman-teman. Jadi dari Kali Progo itu ternyata dipecah-pecah ya, ada yang ke Sleman, ada yang ke Kulon Progo, dan ada ke Yogyakarta. Yang induknya di Karangtalon tadi teman-teman, yang di Brigo tadi ya. Oh ini ada pohon roboh namanya. Mudah-mudahan nyambung teman-teman. Nah ini banyak saluran pintu air ya untuk membagi pengairan ya, membagi pengairan di sini ya. Masuk seperti ini, nanti dibagi lagi. Hanya mungkin pengendalian atau pengaturannya ini sudah tidak seperti dulu ya. Mungkin banyak kawasan-kawasan pertanian yang sudah jadi rumah penduduk juga ya. Jadi mungkin kalau diinventaris gitu catatannya cukup panjang juga ini. Diinventaris pintu-pintu air mana dipergunakan untuk pengairan aliran di desa mana gitu ya. Harusnya ada juga ya diinventaris gitu ya untuk yang mengarah ke sini. Saya kira seperti itu ya. Sehingga bisa dimanfaatkan lagi teman-teman ya untuk saluran air. Nah ini juga dipercabangkan juga ya. Kalau data kemarin saya pernah lihat di websitenya itu juga banyak. Jadi ada saluran utama, ada saluran sekunder ya, namanya apa, sekunder ya, itu yang merupakan juga jaringan dari saluran induk Selokan Mataram ini ya. Oke, kita karena akan menuju ke lokasi arena outbound ya teman-teman, jadi saya tidak bisa menyusuri seluruhnya untuk Selokan Mataram ini. Saya akan belok ke kiri teman-teman ya. Jadi di sini saya akan belok ke kiri sini untuk menuju ke arena outboundnya. Jadi kalau selokannya masih terus ke sana ya teman-teman sebenarnya. Ternyata kita sampai di selokannya juga, ternyata yang arena outbound itu nyambung ke sini teman-teman. Ternyata nyambung ke desa Boro ya, arena outbound Boro ya ternyata. Ini kayaknya ya arena outbound, tepatnya lokasinya di sini ya. Jalur Luna Maya ya.
Jadi di sini ke arah kiri ini adalah menuju ke jalur Lunamaya. Kita masih menyusuri Selokan Mataram, teman-teman. Jadi kita menyusuri Selokan Mataram yang mengarah ke Kulon Progo ya, teman-teman. Di sini arusnya cukup deras ya, karena ada efek hujannya agak soklat ya, teman-teman. Kita menyusuri di sini, nanti pemandangannya seperti ini ya. Nanti berapa kilometer nanti kita lihat di jalur mapsnya ya. Jadi di mapsnya berapa kilometer kira-kira yang kita telusuri hari ini untuk melihat Selokan Mataram yang mengarah ke Kalibawang atau Kulon Progo ya. Kalibawang Kulon Progo ya. Dan ini teman-teman bisa melihat pemandangan yang mungkin agak redup-redup ya karena mendung, tapi tidak mengapa, yang penting kita sudah melewati ya, sudah menunjukkan selokan tersebut masih berfungsi sampai saat ini dan tentunya masih digunakan ini, teman-teman. Jadi masih digunakan sampai saat ini. Terlihat di sebelah kiri saya ini sawah-sawah masih aktif ya. Dan ini bapak-bapak angon bebek ya, atau bebeknya digiring ke sawah untuk mencari makan. Kalau kita lihat di sisi sebelah kanan ini kan selokan ya. Selokan ini berada di lebih tinggi daripada sisi kiri saya. Jadi ini di kaki bukit ya istilahnya. Jadi di kaki bukit. Nanti kita akan berakhir di daerah Tok apa tadi ya namanya. Coba nanti kita lihat ya. Nah ini kan sebelah kanan lebih atas ya, teman-teman. Terus di sebelah kiri lebih bawah. Ini saya agak turun ya. Nah selokannya itu di bagian kanan atas itu ya. Nah pemandangannya untuk sawah-sawahnya sebelah kiri ini menghijau menguning ya, tanda bahwa sudah mulai berpanen ya, teman-teman. Sebelah kanan ini perbukitan, tentunya masuk perbukitan apa ya, Menoreh mungkin ya. Ini Belumbang. Terus kita susuri, teman-teman ya. Harus hati-hati, kita lurus terus ya, mengikuti aliran air karena namanya menyusuri selokan ya. Dibela-belain sampai sini, wah ini terjun bebas itu selokannya sebelah kanan ini, teman-teman. Mengecil teman-teman di sini, mengecil masuk di jembatan di bawah saya ini ya. Nah ini terus ke kanan sana, teman-teman. Oke turun, wah yang sini turun terus teman-teman sampai bawah. Oke teman-teman, mungkin penelusuran saya sampai di sini saja ya teman-teman. Kayaknya sampai sini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.